Wallahu ghafurur rahim. Yang disyariatkan bukan belanja perabot-perabot plastik-plastik di awal bulan Muharram, bukan pula dengan ritual-ritual khusus menyambut tahun baru Hijriah, bukan. Tapi yang disyariatkan adalah memperbanyak ibadah, khususnya puasa, terkhusus di tanggal 10 dan tanggal 9. Di tanggal 10, di tanggal 9. Dan puasa di bulan Muharram ini ada 4 tingkatan. Puasa di bulan Muharram ini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling afdalnya, yaitu puasa tanggal 9, puasa tanggal 10, dan puasa tanggal 11 besok, yaitu hari yang besok, Ahad, kemudian Senin dan Selasa. Ini yang paling afdal, ini yang paling afdalnya jamaah sekalian. Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam musnad beliau, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahuda sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Berpuasalah di hari Asyura, selisihi orang Yahudi padanya, berpuasa sebelumnya 1 hari dan berpuasa setelahnya 1 hari, yaitu tanggal 9, 10 dan 11. Dan di sini juga mendapatkan keutamaan berpuasa 3 hari dalam sebulan, karena ada puasa sunnah 3 hari dalam sebulan yang pahalanya sama dengan puasa 1 bulan penuh. Jadi siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan, sama pahalanya dengan berpuasa 1 bulan penuh. La in baqitu ila qabri la asumanna tasi'ah. Andai kata saya masih hidup tahun depan, kata Rasulullah, maka saya sungguh akan berpuasa di tanggal 9-nya. Tapi ternyata Rasulullah meninggal sebelum berjumpa dengan waktu tersebut. Maka ini adalah sunnah, namun belum sempat dilakukan oleh Rasulullah. Inilah salah satu sunnah yang disunnahkan dikerjakan, tapi Nabi sendiri belum mengerjakannya. Tapi sudah dijawab, sudah diperintahkan, sudah diisyaratkan. Andai kata saya hidup tahun depan, maka saya akan berpuasa di tanggal 9-nya. Ini yang afdal, tingkatan yang kedua, yaitu puasa di tanggal 9 dan di tanggal 10. Kalau tidak memungkinkan, maka dia berpuasa di tanggal 10 dan tanggal 11-nya saja. Di tanggal 10 dan tanggal 11-nya saja. Kalau tidak sempat di tanggal 9-nya. Ini tingkatan yang ketiga. Kenapa? Karena demi untuk menyelisihi orang Yahudi. Kalau ternyata di tanggal 11-nya kita ada halangan, maka cukup kita berpuasa di tanggal 10. Sebagian ulama mengatakan makruh dan sebagian ulama mengatakan tidak. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan berusaha mencari yang paling utama, yang paling afdal. Kita puasa mulai besok, hari Ahad, kemudian Senin, kemudian Selasa, hanya 3 hari. Namun ketahuilah pahalanya bukan cuma sebanding untuk sebulan, bukan cuma itu, tapi ada keutamaan lain. Siapa yang berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram, kata Rasulullah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir as-sanata allati qablahu. Beliau berharap kepada Allah bahwasanya puasa ini, puasa sunnah di tanggal 10 Muharram, itu keutamaannya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Tapi itu tentunya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar tidak otomatis terhapus, hanya dengan puasa. Tapi wajib bertaubat, taubatan nasuha, menyesal, bertekad tidak mengulangi, berhenti dari maksiat tersebut. Dan kalau ada kaitannya dengan haknya orang, dia selesaikan, dia minta maaf atau ganti rugi. Ini kalau dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil, banyak dosa-dosa kecil kita, sadar ataupun kita tidak sadar melakukannya, maka dengan puasa itu terhapus yang 1 tahun yang lalu.
bulan Muharram. Di sini disandarkan bulannya Allah. Padahal ini 12 bulannya Allah semua. Tapi khusus Muharram dikatakan Syahrullahil Muharram. Bulannya Allah itu Muharram. Sudah disandarkan kepada Allah, disebut lagi dengan nama Muharram. Yang sangat diagungkan. Muharram itu sangat-sangat dimuliakan. Itu artinya. Jadi namanya sudah menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Disandarkan lagi kepada Allah. Ya, maka jangan sampai kita lalai untuk memanfaatkan bulan ini untuk memperbanyak ibadah, terkhusus ya ibadah puasa, dan terkhusus puasa di tanggal 9, 10, 11 atau di tanggal 11 dan 10 atau 10 dan 11 atau kalau tidak memungkinkan sama sekali minimalnya di tanggal 10. Dan para salafus saleh mereka tetap puasa sekalipun mereka safar untuk puasa apa? Untuk puasa Muharram ini, puasa Asyura. Kenapa? Karena ya ini cuma satu kali dalam setahun dan tidak bisa diqada. Beda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan masih bisa diqada. Ya, mungkin kita musafir tidak sempat puasa karena capek lah, bisa diganti. Tapi kalau puasa Muharram tidak bisa. Maka sekalipun kita musafir, kita usahakan tetap puasa. Dan seluruh hadis-hadis ya, yang berkaitan dengan keutamaan Muharram ya, dan ritual-ritual ibadah yang dilakukan di dalamnya, selain daripada yang kita sebutkan ini, seluruhnya tidak ada yang sahih ya, tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di hari-hari ini, terkhusus di tanggal 10 mereka melakukan ratapan ya, di tanggal 10 dengan mencambuk-cambuk dirinya, menyiksa dirinya, meratapi akan kematian Imam Husain, cucu Rasulullah SAW. Ini adalah perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan di dalam agama kita. Tidak disyariatkan menyiksa diri, meratapi, ia memukul-mukul dada, mencambuk diri sebagai bentuk ratapan dan penyesalan akan kematian Husain radhiyallahu anhu. Ini bukanlah ajaran Islam. Bahkan hal-hal yang seperti ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi seluruh hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan bulan Muharram, selain daripada yang kita sebutkan tadi, apakah tentang ya keutamaan meratapi ya kematian Husain dan yang lainnya, maka ini adalah tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.